Saudara sekalian, ada video menarik yang harus sama-sama kita saksikan. Ini datang dari prosesi pemakamannya Ayahanda Gus Miftah, saudara sekalian. Yang kita ketahui, Gus Miftah ini seorang Jongos Ba'alwi, saudara sekalian. Nah, ternyata, saudara sekalian, di dalam prosesi pemakaman Ayah Gus Miftah ini, tidak ada satupun seorang Habib yang datang ikut memakamkan ayah beliau, saudara sekalian. Padahal kita ketahui, Gus Miftah ini salah satu Jongos daripada Habib Lutfi bin Yahya, saudara sekalian. Kenapa tidak ada utusan satupun dari Habib Lutfi bin Yahya dalam proses pemakaman ini? Oke, selengkapnya mari kita sama-sama simak video berikut. Silakan. Gus Miftah kena batunya. Sudah membela mati-matian kaum Baklawi Yaman. Ternyata tak ada satupun Baklawi yang sudi menampakkan batang hidungnya untuk bertaksiah ketika sang ayahanda meninggal dunia. Tidak ada satupun kabib yang taksiyah, padahal rekam jejaknya Kang Tangir ini ta'asuf fanatik buta kepada kabib, iya kan? Bagaimana cium tangannya wulak-walik dengan geng Pekalongan itu? Mana ada geng Pekalongan datang? Lek enek wong mati sing duduk kuburan, sing ngedusi, sing ngafani, sing nyolati, sing gotong, sing nalken, sing imami tahlil pitung dina, niki bangsane dhewe kaum pribumi napa bangsa liya? Amanane lho ya, sing ratine mau maju. Selasa, 9 Desember 2025 menjadi hari duka yang begitu mendalam bagi seorang Gus Miftah, penceramah kondang Jongos Baklawi, pemalsu makam dan pemalsu sejarah Lutfi bin Yahya, di mana sang ayah tercinta meninggal dunia, meninggalkan kesedihan yang mendalam bagi seluruh keluarga besarnya. Ada hal menarik yang kiranya wajib untuk dikupas di balik meninggalnya ayah Gus Miftah, di mana Gus Miftah yang merupakan Suki bin Akut golongan Habib, kaum keturunan palsu Rasulullah, ia selalu membela mati-matian bendoro majikannya tanpa peduli dengan berbagai fakta yang sudah terungkap di mana-mana. Bahkan ia pernah menfitnah dengan sangat keji kelompok yang menentang kaum Habib. Tujuan akhirnya adalah menghancurkan Islam. Pada saat kematian sang ayah hingga proses pemakamannya, ternyata tidak ada satupun Baklawi yang selama ini ia bela dengan sangat membabi buta muncul menampakkan batang hidungnya. Dan justru Kiai Haji Marzuki Mustamar, salah seorang dari kelompok yang ia fitnah akan menghancurkan Islam, hadir bahkan memimpin prosesi pemakaman sang ayahandanya. Fitnah keji dari Gus Miftah bahwa setelah menghabisi habaib, kelompok mukimat akan menghabisi kiai, dan tujuan akhirnya adalah menghancurkan Islam, nyatanya tidak membuat Kiai Haji Marzuki Mustamar menyimpan dendam kepada seorang Gus Miftah yang di sela-sela agenda padatnya berceramah, beliau masih rela menyempatkan hadir untuk bertakziah, bahkan bersedia memimpin pemakaman ayah dari Gus Miftah. Padahal sebelumnya, Miftah telah melontarkan fitnah yang sangat keji kepada Kiai Haji Marzuki Mustamar dan kawan-kawan demi membela tuan majikannya, bahwa kelompok Kiai Marzuki yang gencar menyerang majikannya kaum Baklawi Yaman, tujuan akhirnya adalah untuk menghancurkan Islam. Kemarin Habib sudah dihajar habis-habisan, di framing habis-habisan. Habib sukane ndawir, Habib malsu makam, Habib gila hormat, cerita khurafat. Ya Allah, jauhkan kami dari azab neraka. Berarti Nabi ini wedi neraka napa mboten? Wedi. Dan mengajarkan umatnya supaya doa ngoten niku. Lah enten golongan tertentu terose baik kuwi ra wedi neraka. Kalau aku tidak malu kepada Allah Ta'ala, maka neraka jahanam itu akan aku matikan. Dia hampiri neraka. Saya masih punya teman ada di dalam api neraka. Dia bilang, "Hei neraka, keluarkan teman-teman saya, orang-orang yang dekat sama saya. Kalau enggak, saya masuk, enggak tanggung kalau padam neraka." Baik kono tirose mampu memadamkan api neraka. Weh, koyok-koyok ngungkuli Kanjeng Nabi. Lah ngono-ngono kuwi penyimpangan. Awalnya orang-orang itu hanya mengatakan hanya kritik. Tapi sebenarnya apa yang mereka inginkan? Menghilangkan rasa hormat, respek kepada para habaib. Makanya saya meyakini setelah periode Habib dihajar, hari ini Kiai dihajar, saya yakin ini ada skenario besar, Gus, untuk menghancurkan Islam di Indonesia.
Setelah sangat menggebu-gebu membela bendoro majikannya, bahkan tidak segan untuk melontarkan fitnah yang sangat keji, mengaitkan kelompok yang menyerang kiai dan pesantren adalah kelompok yang menyerang Baklawi, yang tujuan akhirnya adalah untuk menghancurkan Islam, yang termasuk di dalamnya adalah Kiai Haji Marzuki Mustamar. Lantas, tidak malukah seorang Miftah ketika ayahnya meninggal dunia, justru Kiai Marzuki yang datang untuk bertakziah dan bahkan memimpin hingga selesai acara pemakaman ayahandanya? Lalu pertanyaannya, kemana Baklawi yang selama ini ia bela dengan sangat membabi buta? Mengapa tidak ada satupun dari mereka yang sudi menampakkan batang hidungnya untuk bertakziah, sekedar memberi penghormatan terakhir kepada ayah dari seorang jongos mereka yang selama ini sudah membela mati-matian kepada golongannya? Kemana majikan Miftah Lutfi bin Yahya yang demi membela dirinya, Miftah sampai rela menfitnah dengan sangat keji saudara sesama pribuminya, bahwa saudara sesama pribuminya tersebut punya skenario besar untuk menghancurkan Islam di Indonesia? Dan mengapa justru Kiai Haji Marzuki Mustamar, orang yang termasuk di fitnah, punya skenario besar menghancurkan Islam, yang justru datang untuk bertakziah, bahkan memimpin pemakaman ayah dari Gus Miftah, orang yang telah menfitnahnya demi membela kaum keturunan palsu Rasulullah? Hal ini seharusnya menjadi pelajaran yang sangat berharga bagi kaum pribumi Nusantara, terutama bagi mereka yang masih menjadi sukibin keturunan pendatang klan Bani Ubaidillah, bahwa sekeras apapun mereka membela tuan majikannya, bahkan sampai rela memusuhi saudara sesama pribuminya, memusuhi ulama pribumi Nusantara. Ketika mereka mati meninggalkan dunia fana, tetap saudara sesama pribumi dan para ulama pribumi Nusantara lah yang mengurusi jenazah mereka. Sedangkan Baklawi yang mereka bela dengan sangat membabi buta, mereka tidak akan pernah peduli dengan bangkai sukibinnya, terkecuali sukibin tersebut adalah seorang tokoh yang punya nama besar semasa hidupnya. Para ulama pribumi Nusantara, terutama kiai kampung yang ada di desa-desa kita, merekalah yang punya jasa besar dalam keislaman bangsa Indonesia, mengurusi umat dari ketika hidup hingga meninggal dunia. Maka sangat biadab orang-orang pribumi Nusantara menyambut Baklawi yang datang cuma sekali dua kali ke kampung kita, namun penghormatannya sangat luar biasa, penghormatan yang tidak pernah didapat oleh kiai kampung yang telah berjasa besar mengenalkan kita kepada Allah dan Rasul-Nya. Saman enggak dibaan rakiro lali karo guru TPQ, lek dibaan rakiro lali guru langgar, guru MI, guru diniyah, lek dibaan mau tinggal ganti sholawat model baru, terus gaya acara model ngono kuwi, settingan acara ini mesti Ustadz TPQ nang ngisor, guru diniyah nang ngisor, guru MI nang ngisor, ranting NO nang ngisor, biyen nang alun-alun acara ngoten niku Yai Marzuki Mahfud kon lungguh nang ngisor. Kula protes ra gelem munggah. Iki guruku jajak. Lah aku nang dhuwur Yai Marzuki Mahfud nang ngisor ya dadi jambu mente Marzuki. Idil fatah hasba tiqati rufi wa kullu man lam yaqtaqid lam yantafi. Neng gurune wis gak iktiqat, gak yakin manfaat kon ndi, Mas. Nah kula asli gelo karo rawuh mendesain acara, men-setting acara guru-guru bangsa irung pesek lho. Niku lungguh nisor-nisor. Bangsa tertentu mulang TPQ ora, mulang MI ya ora, mulang langgar ya ora, mulang diniyah ya ora, tapi bareng acara sing ra tau mulang, ra tau apa, menang irung, menang penampilan. Wah, Masya Allah, lungguh neng dhuwur dahar prasmanan wangsul berkat lek perlu sing ngene iki bareng. Neng guru-guru ngajine panitia tilmane suwun ya. Kula asli gelo para rawuh, dibani gak ngono kuwi, aja ninggal masyayikh, aja ninggal guru. Ya Rabbi warda anil masyayikh. Orang yang sama sekali tidak punya andil dalam keislaman kita kaum pribumi Nusantara, cuma datang sekali dua kali ke kampung kita untuk melakukan konser berkedok solawat kepada baginda Rasulullah. Orang-orang pribumi Nusantara dengan sangat bodohnya memberikan penghormatan luar biasa, yang bentuk penghormatan tersebut tidak pernah mereka berikan kepada kiai kampung dan juga guru ngajinya yang sungguh sangat berjasa, sudah mengajari mereka untuk mengenal Allah dan Rasul-Nya. Bahkan yang lebih parah, ketika nasab golongan Habib yang mereka puja-puja dibongkar kepalsuannya oleh para kiai Nusantara,
Mereka ikut membela mati-matian dan bahkan sampai rela memusuhi guru ngajinya seandainya sang guru ngaji mereka ikut membongkar kejahatan kaum Habib yang sangat mereka puja-puja. Rela memusuhi saudaranya, bahkan sampai tega menyebarkan fitnah keji seperti yang dilakukan oleh Gus Miftah, padahal orang-orang yang mereka bela dengan sangat membabi buta tidak akan pernah peduli seandainya mereka tertimpa musibah atau sedang kesusahan dalam hidupnya. Kasus Gus Miftah seharusnya bisa menjadi pembelajaran yang sangat berharga bagi kita semua kaum pribumi Nusantara, di mana Gus Miftah yang selama ini sangat getol membela kaum keturunan palsu Rasulullah, bahkan sampai rela menyebarkan fitnah yang sangat keji kepada saudara sesama pribuminya. Ketika ayahnya meninggal dunia, tak ada satu orang pun dari golongan yang ia bela muncul menampakkan batang hidungnya untuk bertakziah, dan justru Kiai Haji Marzuki Mustamar, orang yang termasuk ia fitnah, yang justru hadir untuk bertakziah dan bahkan memimpin pemakaman sang ayahandanya yang telah meninggal dunia. Oke, saudara sekalian, di Twitter ada luar biasa apa yang dilakukan oleh Ki Haji Marzuki Mustamar. Nah, kalau kita melihat saudara sekalian rekam jejak daripada Gus Miftah ini, ketika dia memfitnah daripada PWILS, akan-akan PWLS ini mencecar, menghajar habis-habisan para habaib, saudara sekalian. Dan kata Gus Miftah, setelah Habib ini runtuh, saudara sekalian, hegemoninya runtuh, pengaruhnya runtuh, maka kelompok ini akan merusak Islam, saudara sekalian. Tidak ada lain yang dimaksud adalah PWILS, di mana PWILS, saudara sekalian, salah satu kiai yang ada di sana yaitu Ki Haji Marzuki Mustamar. Justru di dalam pemakaman ayah Gus Miftah ini, saudara sekalian, Ki Haji Marzuki Mustamar lah yang memang hadir, salah satu tokoh kiai sepuh yang hadir mengikuti prosesi pemakaman ayah Gus Miftah ini dari awal sampai akhir, saudara sekalian. Coba bayangkan bagaimana Gus Miftah ini mati-matian membela Habib, memberi uang Habib, terutama Habib Pekalongan yaitu Lutfi bin Yahya, saudara sekalian. Namun ternyata ketika ayahanda daripada Gus Miftah ini meninggal, siapa yang menguburkannya? Yaitu kiai dan para ulama pribumi, saudara sekalian. Ini menandakan bahwasanya kita dianggap sebagai orang yang bisa kita bilang sebagai budak-budak mereka, saudara sekalian. Ketika keluarga kita meninggal dunia, kita bukan orang siapa-siapa, apalagi seorang muhibin. Siapa yang meninggal, siapa yang menguburkannya? Tidak ada di kalangan mereka, saudara sekalian. Coba dari keluarga mereka yang meninggal, salah seorang Habib, saudara, pasti yang paling banyak hadir itu adalah warga pribumi, saudara sekalian. Ya, mungkin ini bisa menjadi renungan kita bersama, saudara sekalian, dan pilihan video ini bermanfaat, bisa membuka cakrawala kita semua. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.